Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini agama kita akan belajar tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Namun, di tengah masyarakat masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Nah, coba kalau kalian lihat ya, bentuk fisik laki-laki dan perempuan. Jelas berbeda ya. Dari badannya ya, kemudian melihat dari bentuk mukanya ya, perempuan sama laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu punya kumis, perempuan enggak. Kemudian laki-laki ada jakun, perempuan itu enggak punya jakun. Terus perempuan itu punya indung telur, ya kan, punya sel telur, punya rahim. Laki-laki itu punya testis, sel sperma atau zakar, seperti itu. Nah, perbedaan fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu juga sangat berpengaruh pada peran antara laki-laki dan perempuan. Nah, masyarakat pada zaman dulu ya anak-anak, ataupun pada zaman sekarang juga masih sering berlaku ya, bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi ketimbang derajat dari seorang perempuan. Nah, ini bersifat stereotip. Nah, sambil Bu Novita menerangkan, silahkan kalian juga buka buku agamanya, itu halaman 21 ya, silahkan dibuka halaman 21 ya. Nah, tadi peran laki-laki itu berbeda dengan peran perempuan. Bahkan laki-laki dikatakan derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Nah, itu sifatnya adalah stereotip ya. Nah, misalnya stereotip itu misalnya seorang perempuan atau seorang ibu itu biasanya tugasnya adalah mengurus anak, ya kan? Menyusui, kemudian ibu mengandung, memasak, mencuci ya. Pokoknya berkaitan dengan pekerjaan rumah ya. Sedangkan laki-laki berbeda. Laki-laki itu tugasnya adalah bekerja. Ya kan? Bekerja, menjadi kepala keluarga, menjadi seorang pemimpin perusahaan, ya kan, menjadi Pak RT, ya kan, menjadi seorang pejabat, bupati, polisi, tentara. Nah, itulah ya peran yang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan, ya. Tetapi kita lihat ya bagaimana peran antara laki-laki dan perempuan menurut Alkitab. Ya. Nah, dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, jelas dikatakan di sini ya anak-anak ya, bahwa pandangan Alkitab dan pandangan dunia itu berbeda. Ya. Di Alkitab itu dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sepadan, sederajat, tidak ada perbedaan. Jelas? Jelas ya sampai di sini? Jadi, pekerjaan antara seorang pria
dan wanita itu sama, ya. Perannya sama. Wanita bisa bekerja, ya. Wanita bisa bekerja, wanita juga bisa menjadi seorang pemimpin perusahaan. Wanita juga bisa menjadi seorang polisi, seorang tentara, menjadi seorang dokter, ya kan? Dan tugasnya tidak hanya memasak. Begitu sebaliknya, seorang laki-laki tugasnya nggak cuma bekerja ya, tetapi laki-laki juga harus membantu perempuan. Misalnya kalau sudah ada dalam pernikahan ya, laki-laki ya harus bisa membantu istrinya ya, misalnya memasak, mencuci, membersihkan rumah. Nah, semua itu dilakukan secara kerjasama. Karena apa? Menurut Alkitab, laki-laki dan perempuan itu sederajat, sepadan, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan dalam peran, ya. Seperti itu. Kecuali ya kalau perempuan ya harus mengandung, ya bisa mengandung, laki-laki enggak gitu ya. Kecuali itu perbedaannya ya. Nah, kalau kita lihat anak-anak ya, dulu di zaman era Kartini ya, itu perbedaan-perbedaan itu sering terjadi ya. Nah, dulu kalau zaman era Kartini, perempuan itu tugasnya cuma di dapur masak, ya. Tugasnya di dapur masak, mencuci piring, nyapu, ya kan? Pokoknya nggak boleh bekerja, ngurusin anak. Nah, itu dulu zaman era Kartini seperti itu, ya. Dan laki-laki itu tugasnya bekerja. Nah, tetapi sekarang sudah berbeda ya. Tidak seperti itu ya. Jadi, wanita jangan merasa rendah diri. Aku wanita, aku kerjaannya hanya di rumah ngurusin anak. Hanya mencuci piring, nyapu, ngasuh anak, ya kan? Merawat rumah dan sebagainya, enggak ya. Jadi seorang wanita itu sekarang boleh bekerja, boleh melakukan apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki, ya, seperti itu. Dan ingat, seorang laki-laki jangan merendahkan seorang perempuan, ya. Ingat apa yang menjadi kata firman Tuhan, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat. Ya, jadi sudah jelas ya sampai di sini tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Oke, pembelajarannya sampai di sini dulu. Sekarang kalian boleh kembali ke Google Classroom untuk melihat tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat pagi anak-anak.